Gegar, jagat sepak bola Asia Tenggara kembali mendidih. Baru saja tensi mulai mereda, sebuah pernyataan super kontroversial yang keluar langsung dari mulut pelatih kepala timnas Nguyen FC berhasil memicu tsunami kemarahan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menjelang perhelatan akbar Piala AFF 2026, genderang perang tidak lagi ditabuh dengan taktik cantik, melainkan dengan ancaman fisik yang terang-terangan. Dalam sebuah konferensi pers rahasia yang bocor ke media lokal Vietnam pagi ini, sang juru taktik The Golden Star Warriors membeberkan strategi yang di luar nalar. Bukan strategi tiki-taka, bukan pula pressing ketat ala sepak bola modern. Ia dengan lantang menyebutkan bahwa timnya akan bermain sangat keras, bahkan menjurus kasar, demi menghentikan laju magis anak asuh John Herdman. Apakah ini sekedar cywar murahan? Atau sebuah deklarasi perang terbuka yang mengancam keselamatan para penggawa Garuda? Mari kita bedah tuntas konspirasi dan ancaman mengerikan di balik layar Piala AFF 2026 ini. Semua berawal dari sebuah laporan eksklusif media olahraga top di Hanoi. Dalam sesi wawancara tertutup mengenai persiapan Piala AFF 2026, pelatih Vietnam ditanya mengenai dominasi timnas Indonesia yang semakin mengerikan di bawah asuhan Pak John. Bukannya memberikan jawaban diplomatis, ia justru memberikan statement yang membuat jurnalis yang hadir terdiam. Indonesia saat ini memiliki pemain Eropa yang cepat dan berteknik tinggi. Jika kami bermain normal, kami akan kalah. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan para pemain saya, jangan biarkan mereka menari, hantam mereka sebelum mereka masuk kotak penalti. Jika harus bermain kasar dan menerima kartu, lakukanlah. Kita bertarung bukan untuk bermain cantik, tapi untuk menang dengan cara apapun. Pernyataan ini bukan sekedar slip lidah, ini adalah sebuah doktrin. Doktrin yang melegalkan kekerasan di atas lapangan hijau demi sebuah trofi. Bagi jutaan supporter timnas Indonesia, ini adalah alarm bahaya tingkat dewa. Mengapa pernyataan ini begitu menyulut emosi? Jawabannya ada pada sejarah kelam pertemuan kedua tim. Kita belum lupa bagaimana brutalnya gaya main Vietnam di masa lalu. Siapa yang bisa lupa dengan nama Doan Van Hau? Pemain yang satu ini seolah menjadi simbol dari sepak bola kungfu Vietnam. Masih segar di ingatan kita, bagaimana tackle-tackle horor, sikutan dan injakan yang kerap luput dari penglihatan wasit. Evan Dimas pernah menjadi korban tackle marah yang membuatnya harus duduk di kursi roda saat menerima medali SEA Games. Kini, dengan pelatih baru yang secara terang-terangan menginstruksikan play dirty, memori buruk itu kembali menghantui. Publik sepak bola Indonesia khawatir AFF 2026 tidak akan menjadi pameran keindahan sepak bola, melainkan berubah menjadi arena gladiator yang mengancam karir para pemain muda bertalenta kita. 3 insiden brutal masa lalu yang tak boleh terulang. Tragedi cedera Evan Dimas, SEA Games 2019, diinjak secara sengaja hingga cedera parah, menghancurkan ritme permainan Indonesia di final. Sikutan maut ke wajah, Piala AFF 2022, beberapa insiden sikutan pemain bertahan Vietnam yang anehnya tidak diganjar kartu merah oleh wasit. Tackle 2 kaki berturut-turut, gaya main reckless yang sering dipraktekkan saat mereka tertinggal penguasaan bola. Jika taktik kasar ini benar-benar diterapkan, siapakah yang akan menjadi mangsa utama para pemain Vietnam? Berdasarkan analisis taktik dan kebiasaan, pemain dengan mobilitas tinggi dan kemampuan dribbling mematikan akan menjadi target nomor 1 untuk dilanggar secara brutal. Berikut adalah daftar pemain Indonesia yang diprediksi masuk dalam daftar target operasi taktik kasar Vietnam. 1. Marcelino Ferdinand, sang jenderal pertengahan lapangan. Kelihayan Marcelino dalam membelah pertahanan dan melakukan tipuan seringkali membuat lawan frustrasi. Kakinya yang lincah adalah ancaman terbesar. Dalam skenario terburuk, pemain bertahan Vietnam akan diperintahkan untuk melakukan tactical foul tingkat berat setiap kali Marcelino menyentuh bola. 2. Tom Haye, sang profesor. Sebagai pengatur ritme serangan dari kedalaman, Haye akan terus diteror. Mereka tidak akan membiarkan Haye memiliki waktu untuk melihat sekeliling dan melepaskan umpan long ball akuratnya. Tekanan fisik berupa sikutan saat duel udara atau tackle telat atau late tackle sangat mungkin terjadi. 3. Ragnar Oratmanguan dan Rafael Struijk. Duo lini depan yang rajin turun menjemput bola dan melakukan penetrasi dari sayap. Kecepatan mereka hanya bisa dihentikan dengan menjatuhkan mereka secara paksa. Sayap-sayap pertahanan Vietnam dipastikan sudah mengasah puls sepatu mereka untuk menyambut kedua pemain ini. Mari kita analisis lebih dalam, mengapa seorang pelatih profesional tingkat nasional berani mengeluarkan statement sekasar itu? Jawabannya sebenarnya sederhana, namun sangat memuaskan bagi kubu Indonesia.
kepanikan. Dalam 3 tahun terakhir, hegemoni Vietnam di Asia Tenggara telah luluh lantak oleh kebangkitan Garuda. Kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia telah menghancurkan mentalitas The Golden Star. Mereka sadar, secara taktik, teknik, dan visi bermain, mereka tertinggal dari skuad asuhan Shin Tae-yong. Pemain naturalisasi dan lokal berkualitas milik Indonesia membuat Vietnam tidak bisa lagi mendominasi penguasaan bola. Tabel perbandingan kondisi tim jelang AFF 2026. Aspek Timnas Indonesia, Timnas Vietnam. Kondisi mental, sangat percaya diri, solid, tertekan, penuh beban. Gaya bermain, progresif passing, cepat, bertahan total, counter, fisik. Faktor X, kualitas individu pemain Eropa, taktik kasar dan provokasi. Pernyataan pelatih Vietnam ini adalah sebuah senjata psikologis terakhir. Mereka berharap dengan menyebarkan ancaman ini, pemain Indonesia akan bermain dengan rasa takut, menghindari duel-duel 50-50, dan akhirnya merusak ritme permainan mereka sendiri. Menghadapi ancaman terang-terangan seperti ini, Coach John Herdman dan PSSI tidak boleh tinggal diam. Ini bukan sekedar urusan taktik di atas lapangan, ini menyangkut nyawa dan masa depan aset bangsa. Berikut adalah langkah krusial yang wajib diambil oleh Pak John dan manajerial Timnas. Lapor ke AFF dan AFC segera. PSSI harus segera mengirimkan nota protes resmi ke Federasi Sepak Bola ASEAN dan AFC dengan melampirkan bukti pernyataan pelatih Vietnam tersebut. PSSI harus mendesak agar AFF menunjuk wasit netral dari luar Asia Tenggara, misalnya wasit dari Timur Tengah atau Jepang, yang tegas dan berani mengeluarkan kartu merah sejak menit pertama jika terjadi pelanggaran brutal. Latihan mental baja. John Herdman harus membekali para pemain dengan mindset yang benar. Jangan terprovokasi. Taktik kasar lawan biasanya bertujuan memancing emosi agar pemain kita membalas dan justru terkena kartu merah. Pemain Garuda harus tetap dingin, tersenyum saat dilanggar, dan membalasnya dengan mencetak gol yang membungkam mulut sombong mereka di hadapan puluhan ribu supporter mereka sendiri. Bukan rahasia lagi, supporter Indonesia adalah salah satu yang paling fanatik dan militan di dunia digital. Begitu berita ini menyebar, gelombang kemarahan langsung menerjang platform sosial media. Hanya dalam hitungan jam setelah berita bocornya konferensi pers tersebut, akun Instagram, Facebook hingga website resmi VFF, Federasi Sepak Bola Vietnam, lumpuh akibat serbuan jutaan netizen plus 62. Main bola apa main MMA woi? Kalau berani 1 lawan 1 di ring, jangan di lapangan hijau, tulis salah satu netizen dengan ribuan likes. PSSI tolong boikot aja kalau wasitnya nggak bekes. Jangan korbankan pemain berharga kita demi Piala AFF yang nggak masuk kalender FIFA. Seru netizen lainnya. Tekanan dari netizen Indonesia ini secara tidak langsung juga memberikan serangan psikologis balik kepada kubu Vietnam. Mereka kini berada di bawah sorotan tajam, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari seluruh media olahraga Asia yang kini menantikan apakah mereka benar-benar berani melakukan sepak bola tarkam di kancah internasional. Piala AFF 2026 dipastikan tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Pertandingan antara Indonesia versus Vietnam kini berubah menjadi lebih daripada sekedar pertandingan sepak bola. Ini adalah pertempuran antara keindahan dan strategi melawan keputusasaan dan kekerasan. Pernyataan terang-terangan pelatih Vietnam yang mengancam akan bermain kasar adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia saat ini berada di level yang sangat ditakuti. Mereka tidak bisa lagi mengalahkan Garuda dengan cara yang sportif. Bagi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan, ini adalah ujian kedewasaan. Mereka akan diuji tidak hanya keahlian mengolah si kulit bundar, tetapi juga ketahanan mental dan fisik di bawah tekanan teror ini. Satu hal yang pasti, jika Vietnam memutuskan untuk mengubah lapangan hijau menjadi medan perang fisik, timnas Indonesia siap membalasnya, bukan dengan tendangan ke tulang kering, melainkan dengan rentetan gol yang akan membungkam mulut sombong mereka di hadapan puluhan ribu supporter mereka sendiri.